Sambutan yang keempat, atas nama pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Juraganan yang akan dihaturkan oleh beliau Al-Mukarram Romo Kyai Haji Agus Salim. Kepada beliau Al-Mukarram Romo Kyai Haji Agus Salim, dumateng panjenenganipun wekdal soho panggenan kaulo sumangga akan sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul kiram yang kami hormati, para asatiz, wabil khusus beliau yang kita nanti-nantikan tausiahnya, wejangannya, sahabat kami, teman kami, Dr. Daud Hendi, yang kami hormati qori kita Al-Ustadz Silmah Mausuli, para asatiz, asatizah, dan dewan guru formal, baik itu SMP ataupun aliyah pijar, serta dewan mustahik dan munawib Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Juraganan, dan juga yang kami hormati para wali santri, baik bapak-bapak, ibu-ibu Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Juraganan, dan yang kami sayangi anak-anak kami semuanya. Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati, yang mana siang hari ini alhamdulillah Allah berikan terang kita untuk mengadakan acara haflah akhirus sanah atau pelepasan siswa yang dari sanawiyah dan aliyah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang sederhana ini mendatangkan keberkahan dunia dan akhirat bagi kita semuanya. Salawat serta salam sama-sama kita sanjungkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kami hormati para bapak-bapak dan ibu-ibu dan anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan satu akhir perjalanan anak-anak kita, Ibu, Bapak. Masih ada jenjang lagi. Jadi ketika ada wali santri yang sowan yang bertemu dengan saya kadang-kadang sedih. Apalagi kalau dia ceritakan anak saya sudah mendapat negeri buyah. Saya sedih. Kenapa saya sedih?
bukan masalah sekolahnya, tapi kita tidak bisa menjamin anak-anak kita itu semua dia sekolah mendapat di negeri, lantas dia sowan dan dibicarakan kepada saya dengan bangganya, justru saya yang bersedih. Kenapa? Saya lihat potensi anak ini baik, potensi anak ini bagus, itu karena kita di pesantren ini membentuk bukan hanya IQ kita, kepinteran kita, otak kita, tapi akhlakul karimah yang baik. Bagaimana anak ini nanti ketika dia dewasa, orang tuanya sakit, dia sayang dan dia akan merawat orang tuanya. Bagaimana anak ini ketika orang tuanya sudah terbujur kaku, anak ini yang akan membacakan Al-Quran untuk anaknya. Bagaimana orang tuanya digotong ke masjid, anak inilah yang memikul kedua orang tuanya, yang menggotong orang tuanya. Bagaimana ketika orang tuanya dimasukkan ke lubang kubur, anak ini yang akan mengambilnya dan meletakkan di dalam kubur, dia mengazankan, bahkan dia membacakan yang diajarkan oleh para ulama salafus saleh. Ini yang kami inginkan. Tapi kadang-kadang kita ingin mempunyai pohon yang bagus, daunnya yang rindang, buahnya yang banyak. Kita tidak mau seperti kayak begitu. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita, terutama ya saya pribadi. Saya bilang ketika saya punya anak kelas 2 SD, dia mau mondok di Jawa, silahkan. Saya sudah serahkan kepada Allah. Tadinya saya tidak mempunyai anak, sekarang saya punya anak, saya titipkan kepadamu ya Allah. Nggak mungkin seorang guru mengajarkan yang tidak baik. Pasti guru kamu itu akan mengantarkan kamu ke tempat yang termulia, nak. Jadi ketika kita sudah mondokkan anak, maka kewajiban kita berikan makan yang halal dan doakan dengan sungguh-sungguh anak kita, terutama ibu. Ibu madrasatul ula. Madrasah yang pertama tuh ibu. Kalau kita memberikan dari yang haram, maka jangan diharapkan anak ini, pohon ini akan berbuah dengan baik, akan berkembang dengan rindang. Begitu kita menaruhkan anak seperti tadi dia bilang oleh sambutan-sambutan sebelumnya, kita mendiamkan saja, tidak mau membacakan Fatihah, yang penting kirimannya. Nah ini hati-hati juga. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Jenjang ini bukan jenjang yang terakhir untuk sanawiyah. Jenjang ini bukan jenjang yang terakhir untuk tidak meneruskan. Dan ini pengalaman yang sudah kemarin-kemarin dari tamatan. Dia pindah, ya memang ke pondok pesantren. Tapi begitu lebaran dia sowan kepada saya tanya, kamu mondok di mana Buya? Kamu mondok di mana? Saya mondok di pondok Anu Buya. Labelnya ada pelajaran tafsir Jalalain, tahfidzul Quran. Tapi pada kenyataannya, tasrifnya, kaidah sorfiyahnya, fikihnya itu kosong. Bahkan ada 2 santri yang tadinya dari sanawiyah dia pindah, akhirnya kembali lagi. Karena apa? Tidak ada tahlil di situ, tidak ada maulid di situ. Lah kalau sudah pesantren tidak ada tahlil, tidak ada maulid, anak kita susuin, kita biayain sekolah, siapa yang doain kita? Yang kita khawatirkan ini nanti malah mereka mengkafirkan orang tuanya. Na'udzubillah. Tapi kalau anak bapak ibu tamat sanawiyah dari sini, tamat sanawiyah dari HMJ, ini memang saya sangat sarankan dan tekankan supaya kita terus anak ini menanjat dan sampai ke pinggiran pantai harapan, itu silahkan.
melanjutkan ke Pondok Agung Pesantren Lirboyo. Sebab ini akan terus menanjak. Silakan ke Sarang Mbah Maimun Rembang, silakan ke pelosok ke Mbah Jazuli. Itu nanti anak ini ibu yang akan merasakan, bapak yang akan merasakan semuanya. Jadi sekali lagi ya, ini bukan akhir daripada tamatan daripada putra putri kita. Maka dari itu sekali lagi saya tekankan, carilah tempat yang baik. Lihat bagaimana pesantren itu, kualitas pelajarannya tadi sudah dilihat. Anak sanawiyah, anak aliyah sudah bisa membaca kitab kuning. Wah, kalau kitab kuning nanti bingung Ustaz, nanti bingung Buya, dia susah cari kerjaan. Jangan takut, jangan takut Bu. Saya punya teman banyak, satu angkatan dari SD di rumah itu gelarnya SH, gelarnya SH. Di rumah dia cuman minta apa namanya, ngajarnya TPQ, nyambung kemana tuh kayak begitu. Makanya kita nggak usah khawatir masalah rezeki. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Setiap makhluk yang Allah ciptakan, manusia ini pasti rezekinya ini, khususnya manusia, rezekinya udah dijamin sama Allah. Nggak ada kalau rezekinya bohong, kalau dia bilang rezekinya nggak dijamin sama Allah. Rezeki itu akan habis ketika inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi jangan takut gitu. Jangan takut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada wali santri, bapak ibu semua yang mempercayakan, menitipkan anaknya di sini. Saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan putra putrinya dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan solihah. Ini saja. Dan saya juga terima kasih kepada Dewan Guru yang aktif, yang benar-benar memperhatikan anak-anak kita semua. Ini suatu perjuangan, bukan hanya kita bicarakan saja, tapi ini satu pembuktian. Memang HMJ ini belum bisa memberikan yang terbaik, tapi yakinlah Allah yang akan yang lebih memberikan yang terbaik kepada Dewan-dewan guru semuanya. Dan anak-anakku sekalian, tolong hormati orang tua kamu. Ya, tolong hormati orang tua kamu. Tolong hormati kedua orang tua kamu. Ibu kamu yang mengandung, bapak kamu yang mencari rezeki. Nanti kalau Allah kasih kamu panjang umur, kamu pun yang putra akan mempunyai seorang istri, yang putri juga akan mempunyai seorang suami. Ketika kita bercermin, maka yang akan kita lihat wajah kita. Kalau kita hukukul walidain, kita berani kepada orang tua, jangan harapkan nanti ketika kamu punya jodoh, kamu punya anak, anak kamu akan birrul walidain kepada kamu. Karena apa? Karena kita ketika disuruh belajar ngelawan, ketika disuruh sholat tidak mau, ketika diperintah sama orang tua kita ngelawan. Maka jangan harapkan itu nanti kita punya jodoh, kita punya anak, anak kita akan turut kepada kita. Saya pesan sekali lagi, jangan lupakan doa orang tua. Minim, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah didikan yang kami emban, yang kami jalankan di Hidayatul Mubtadi'in Juraganan. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan anak kita ini dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan solehah. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf penempatan belum selayaknya, penerimaan belum selayaknya, hidangan juga belum selayaknya. Jadi kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wallahul yahdi bihibati wafirah liwalahu fi darajatil akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.